Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah. Salawat serta salam ke ruh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yaitu tentang autisme. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan, kami di sini memperkenalkan anggota dari kelompok 10, di mana anggota dari kelompok 10 yaitu dengan saya sendiri yaitu Azwar Batubara dan rekan saya yaitu Rodiatul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiatul Hasanah, jurusan Psikologi Islam, semester 6 PIB. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan membahas tentang anak autisme. Yang mana autisme adalah gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Kata autisme berasal dari bahasa Yunani yaitu auto, berarti sendiri yang ditujukan pada seseorang yang menunjukkan gejala hidup dalam dunianya sendiri. Pada umumnya, penderita autisme mengacuhkan suara, penglihatan, ataupun kejadian yang melibatkan mereka. Jika ada reaksi, biasanya reaksi ini tidak sesuai dengan situasi atau malah tidak ada reaksi sama sekali. Mereka menghindari atau tidak berespon terhadap kontak sosial, seperti pandangan mata, sentuhan kasih sayang, bermain dengan anak lainnya, dan sebagainya. Adapun selanjutnya yaitu karakteristik autisme. Terdapat 3 gejala utama individu dengan Autistic Spectrum Disorder atau yang disingkat dengan ASD, yaitu yang pertama gangguan interaksi sosial. Gejala anak dengan ASD ditunjukkan sejak bayi. Adapun ciri-ciri terkait interaksi sosial yang biasanya muncul yaitu bayi atau balita autis tidak berespon normal ketika diangkat atau dipeluk. Bayi autis ketika disusui ibu tidak mau menatap mata ibu dan tidak mau menjalin interaksi nonverbal dengan ibu. Adapun anak-anak autis tidak menunjukkan perbedaan respon ketika berhadapan dengan orang tua, saudara kandung, guru, maupun dengan orang asing. Yang selanjutnya itu enggan berinteraksi secara aktif dengan orang lain. Ia tidak berminat pada orang, melainkan asik sendiri dengan benda-benda dan lebih senang menyendiri. Tidak tersenyum pada situasi sosial, tetapi tersenyum atau tertawa ketika tidak ada sesuatu yang lucu menurutnya. Tatapan mata berbeda, terkadang menghindari kontak mata atau melihat sesuatu dari sudut matanya. Tidak bermain seperti selayaknya anak normal. Adapun karakteristik yang kedua yaitu gangguan komunikasi. Anak dengan ASD memiliki keterbatasan kemampuan berkomunikasi dengan ciri sebagai berikut. Tidak memiliki perhatian untuk berkomunikasi atau tidak ingin berkomunikasi untuk tujuan sosial. Bahkan 50% berpikir untuk mood atau tidak menggunakan bahasa sama sekali. Gumaman yang biasanya muncul sebelum anak dapat berkata-kata mungkin tidak nampak pada anak autis. Mereka yang berbicara mengalami abnormalitas dalam intonasi, volume, dan isi bahasa. Misalnya berbicara seperti robot, mengulang-ulang apa yang didengar, sulit menggunakan bahasa dalam interaksi sosial karena mereka tidak sadar terhadap reaksi pendengarnya. Sering tidak memahami ucapan yang ditujukan kepada mereka. Sulit memahami bahwa satu kata mungkin memiliki banyak arti. Menggunakan kata-kata yang aneh atau kiasan seperti anak yang berkata 9 setiap kali melihat kereta api. Terus mengulangi pertanyaan biarpun telah mengetahui jawabannya atau memperpanjang pembicaraan mengenai topik yang ia sukai tanpa peduli dengan lawan bicaranya. Adapun karakteristik yang ketiga yaitu gangguan perilaku. Perilaku anak dengan ASD juga mengalami gangguan yaitu dalam bentuk repetitif atau pengulangan. Misalnya, tingkah laku motorik ritual seperti berputar-putar dengan cepat, memutar-mutar objek, mengepak-ngepakkan tangan, bergerak maju mundur atau kiri kanan.
asik sendiri atau preokupasi dengan objek dan memiliki rentang minat yang terbatas. Misalnya, berjam-jam bermain dengan satu objek saja. Sering memaksa orang tua untuk mengulang satu kata atau potongan kata. Mungkin sulit dipisahkan dari suatu benda yang tidak lazim dan menolak meninggalkan rumah tanpa benda tersebut. Misalnya, seorang anak laki-laki yang selalu membawa penghisap debu kemanapun. Tidak suka dengan perubahan yang ada di lingkungan atau perubahan rutinitas, seperti tidak mau melalui jalan yang tidak biasa dilaluinya, tidak mau memakai baju baru, atau tidak mau makan makanan yang tidak biasa dimakan. Oke, selanjutnya pembahasan tentang penyebab autisme. Penyebab autisme ada dua macam. Yang pertama dasar neurologikal ASD dan yang kedua dasar herediter ASD. Pada dasar neurologikal ASD, di mana pada saat lahir otak mereka berukuran rata-rata atau mungkin lebih kecil dari rata-rata. Otak mereka tumbuh secara tiba-tiba dan cepat pada 2 tahun pertama sebelum kehidupan. Setelah usai 2 tahun, otak mereka lambat bertumbuhnya dan mencapai ukuran maksimum pada usia 4-5 tahun. Setelah usia 5 tahun, ukuran otak mereka mengecil, sehingga menjadi berukuran sama dengan mereka yang mengalami kelainan pada usia remaja ataupun dewasa. Sedangkan penyebab yang kedua yaitu dasar herediter ASD. Peluang anggota keluarga anak autis untuk ikut menderita autis 50-200 kali lebih tinggi daripada populasi secara keseluruhan. Kembar monozigotik lebih besar berpeluang menderita autis ketika pasangannya autis daripada kembar dizigotik. Anggota keluarga autis seseorang dapat menampilkan karakteristik autis meskipun tidak terdiagnosa sebagai autis. Dan materi identifikasi ataupun asesmen. Di sini ada beberapa macam dalam mempersepsikan dunia. Yang pertama, visual berpikir, di mana individu ASD lebih memahami hal-hal konkret daripada hal abstrak. Biasanya ingatan mereka akan berbagi konsep simpan dalam bentuk mengajukan video ataupun gambar. Dan yang kedua, pengolahan masalah. Sebagai anak ASD mengalami kesulitan dalam memproses data. Mereka terbatas dalam memahami ataupun berpikir menggunakan nalar. Mereka sulit merangkai informasi verbal yang panjang. Yang ketiga, indrawi kepekaan. Ada 3 jenis sensitivitas individu ASD, yaitu suara kepekaan, sentuhan kepekaan, dan ritme kesulitan. Dan yang keempat adalah komunikasi frustasi, di mana gangguan perkembangan berbicara dan bahasa membuat individu ASD sering frustasi. Mereka mungkin dapat mengerti orang lain apabila orang lain berbicara langsung kepada mereka. Kemudian nomor 5, sosial dan emosional masalah. Individu ASD mengalami fiksasi ataupun keterpakuan pada suatu yang membuat mereka cenderung berpikir kaku. Dan yang keenam adalah masalah dari kontrol. Mereka kesulitan untuk mengontrol diri sendiri sehingga muncullah masalah seperti perilaku ritual dengan pola tertentu, keterpakuan buat objek tertentu, dan ketakutan. Selanjutnya, masalah dari toleransi, di mana individu ASD memiliki kepekaan yang berlebihan sehingga mereka menarik diri dari lingkungannya. Mereka menjadi bingung dan cemas bila tidak dapat memahami pesan-pesan emosi.
Baiklah, yang selanjutnya yaitu dampak perkembangan. Yang pertama yaitu dampak perkembangan pada anak. Gangguan autisme adalah gangguan perkembangan otak anak sehingga menimbulkan masalah untuk berkomunikasi dan berelasi atau berhubungan dengan lingkungannya. Hal tersebut membuat anak terisolasi dari lingkungannya dan masuk pada dunia repetitif dengan aktivitas dan minat yang terbatas. Kemampuan komunikasi yang terhambat adalah tanda autis yang dimulai setelah lahir, di mana bayi dengan autis tidak babbling atau mengoceh dengan bertambahnya usia mereka. Selain itu, gangguan perkembangan otak ini juga berdampak pada aspek kemampuan interaksi sosial dan fungsi adaptifnya. Maka hal ini menyebabkan semakin bertambah usia seorang anak akan menyebabkan semakin besarnya kesenjangan atau perbedaan kemampuan-kemampuan tersebut dengan anak lain seumurannya. Adapun dampak perkembangan yang kedua yaitu dampak perkembangan ketika dewasa. Hal yang paling terlihat setelah anak dengan autisme masuk sekolah adalah ia sering akan bersemangat untuk berinteraksi dengan teman sekelasnya, tetapi dapat bertindak secara sosial yang berbeda dari teman sebayanya dan tidak dapat membuat koneksi secara langsung. Saat mereka bertambah umur, koneksi terdekat yang mereka bangun adalah dengan orang tua mereka. Anak-anak dengan autisme memiliki kesulitan membaca ekspresi wajah yang berkaitan dengan perasaan orang lain. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana merespon ketika seseorang tertawa atau menangis. Mereka kemungkinan besar akan mengalami kesulitan memahami pembicaraan figuratif dan sarkasma. Dan selanjutnya materi intervensi ataupun terapi terhadap autisme. Di sini ada 10 terapi ataupun intervensi yang bisa kita lakukan. Pertama, terapi okupasi. Terapi okupasi adalah usaha penyembuhan terhadap anak yang mengalami kelainan mental dan fisik dengan jalan memberikan keaktifan kerja. Keaktifan itu mengurangi penderitaan yang alami. Dan terapi yang kedua yang dapat kita lakukan adalah terapi perilaku. Dalam terapi perilaku, fokus penanganan terletak pada pemberian reinforcement yang positif setiap kali anak berespon benar sesuai instruksi yang telah kita berikan. Dan terapi yang ketiga adalah terapi bermain. Terapi bermain adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Dan yang keempat, terapi sensori integrasi. Terapi ini menjelaskan proses biologis pada otak untuk mengolah serta menggunakan berbagai informasi dengan baik dan sesuai situasi. Dan yang kelima, terapi wicara. Pada terapi ini, hampir semua anak dengan autisme mempunyai kesulitan dalam bicara dan berbahasa. Biasanya hal ini yang paling menonjol. Dan banyak pula individu autistik yang nonverbal ataupun kemampuan bicaranya sangat kurang. Kadang-kadang kemampuan bicaranya cukup berkembang. Akan tetapi anak autis tidak mampu untuk memakai kemampuan bicaranya tersebut untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan orang lain. Dan yang kelima adalah terapi perkembangan. Terapi perkembangan artinya anak dipelajari minatnya, kekuatannya, dan tingkat perkembangannya. Kemudian ditingkatkan kemampuan sosial, emosional, dan intelektualnya. Terapi perkembangan berbeda dengan terapi perilaku seperti ABA yang lebih mengajarkan keterampilan yang lebih spesifik. Kemudian terapi yang ketujuh yang bisa kita lakukan adalah terapi visual, di mana individu autistik lebih mudah belajar dengan melihat. Hal inilah yang kemudian dipakai untuk mengembangkan metode belajar komunikasi melalui gambar-gambar. Dan terapi yang ke-8 adalah terapi Snoezelen.
Terapi ini merupakan aktivitas yang dirancang untuk mempengaruhi sistem saraf pusat melalui pemberian rangsangan yang cukup pada sistem sensori primer anak, seperti penglihatan dan sebagainya. Dan yang ke-9, terapi musik. Terapi musik dalam pendidikan adalah usaha mendidik melalui pelajaran musik untuk menumbuhkan cipta rasa karsa estetik anak untuk mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan psikomotorik dan fisiomotorik secara optimal. Dan yang terakhir, terapi yang bisa kita lakukan adalah terapi senam otak. Sama-sama kita ketahui, senam otak merupakan inti dari edukasional, yang merupakan ilmu tentang gerakan tubuh. Edukasional kinestetik adalah metode yang dikembangkan oleh Paul. Individu dapat mengembangkan potensi melalui gerakan tubuh dan sentuhan-sentuhan. Selanjutnya yaitu pendidikan. Guru sebagai pengajar dan pendidik di sekolah memiliki peran yang ganda, yaitu membantu orang tua anak autistik di sekolah dan membantu terapis atau pembimbing dan pelatih dalam program penata laksanaan gangguan autisme. Menurut Widyawati tahun 2002 mengemukakan tujuan terapi pada gangguan autistik adalah untuk mengurangi masalah perilaku, meningkatkan kemampuan dan perkembangan belajar anak autistik, terutama dalam hal penguasaan bahasa, dan membantu anak autistik agar mampu bersosialisasi dalam berbicara di lingkungan sosialnya. Guru harus menciptakan lingkungan sekolah yang aman, teratur, dan responsif terhadap anak autistik. Mungkin hanya itu pembacaan materi yang dapat kami sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.